Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mila Smart. Kali ini Mila akan mengajak teman-teman semua untuk berkreasi bagaimana cara membuat flyer promosi. Hanya dengan PowerPoint tentunya ya. Mila akan memberikan contoh. Ini paket buah tat Samara yang merupakan makanan khas dari pesisir barat Provinsi Lampung. Kemarin ada teman Mila yang kemudian buat status hanya menggunakan foto-foto aja, kemudian Mila berniat untuk membuatkan, dan awalnya hanya foto seperti ini. Ya, kemudian Mila minta data-datanya, nomor telepon, alamatnya, dan juga harga-harga yang kemudian ada di sini ya. Nah, maka jika sahabat Mila ingin belajar bagaimana cara mengemas usahanya menjadi satu flyer yang menarik dan tentunya dalam rangka mengoptimalisasi agar informasi jualan kita itu marketingnya lebih bisa dijangkau banyak orang. Kita mulai ya. Pertama, kita siapkan dulu tentunya ya. Siapkan dulu ada 3 buah ini. Kemudian kita kalau dilihat di sini yang digunakan Mila dalam mendesain, pertama ada teks ya, ini teks semuanya. Kemudian ada harga, ini juga bagian dari teks. Kemudian gambar atau objek dari usaha itu ya, produknya gitu. Kemudian juga order sekarang, ini menggunakan teks dicampur dengan shape. Nah, nanti kita akan coba shape apa yang digunakan di sini. Dan juga tanda panah. Tanda panah ini Mila ambil di internet, bisa juga kalau di PowerPoint 2019 ataupun 365 bisa insertnya dari PowerPoint-nya. Disediakan ada beberapa ikon-ikon terkait dengan yang kita perlukan. Tapi kalau mau lancar, mau cepat, ya kita cari dulu di internet gitu. Dan kemudian save di bawah ya. Ini saya menggunakan awalnya save hanya rectangle, tapi kemudian dikreasikan, diubah-ubah, dimiringkan, dan akhirnya jadi seperti ini. Dan paling terpenting juga warna yang mendasari dari usaha itu. Jadi brand itu bisa dibangun dari makanannya, gitu kan ya, atau juga dari tagline-nya halal, enak, dan gurih, atau juga dari warnanya, gitu. Nah, ini brand yang dibangun di Tat Samara ini dibuatnya adalah warna biru. Saya juga nggak tahu kemarin ya, saya buat warna biru dan ternyata teman saya suka gitu. Akhirnya ya mungkin ini jadi brand buat Tat Samara. Mudah-mudahan lancar usahanya ya. Nah, pertama kita buat kanvas. Kanvasnya urutan ukuran berapa Teh Mila? Kanvasnya ukuran 1:1. Di mana ngaturnya? Ada di bagian desain, kemudian kita pilih pada bagian ini slide size. Nah, di sini PowerPoint hanya menyediakan 2 ukuran, 4:3 dan 16:9. Maka kita pilih custom. Custom 1:1 itu di pixel ya, kalau dikonversikan ke dalam sentimeter itu bisa kita buat 28 atau 29. Maksimal paling rendah itu 28. Tapi karena saya sudah men-settingnya 29,3589, sebetulnya ini awalnya 30. Tapi karena 30 ketika kita enter, kita buat seperti ini gitu, maka dia sama aja ukurannya gitu. Kenapa kok nggak bisa 16, 20? Karena supaya resolusinya tidak pecah, maka paling sedikit itu 28 cm. Gitu. Ini kanvasnya kosong ya, tidak ada apa-apa. Terus, Mil, kok banyak garis-garisnya sih di tempat Mila gitu. Nah, apa ini? Ini adalah ruler. Ruler itu untuk memudahkan supaya saat kita mendesain tidak amburadul ya, tidak mencong-mencong tulisannya. Maka kita perlu yang namanya membuat kanvas, kemudian juga membuat rulernya supaya atau garis-garis ini untuk mengetahui. Jadi kita desainnya hanya di pada garis-garis ini, kotak ini. Nah, kenapa? Supaya presisi dan gambarnya enak dilihat gitu. Di mana cara munculinya? Ada di menu view, kemudian ada di ruler. Nah, ini sama paling bawahnya di checklist. Kalau hanya ini aja nggak ada, udah. Maka kita klik kedua-duanya. Selesai? Lanjut kita ke insert. Nah, insert ini adalah menu di mana
PowerPoint menyediakan banyak bingkai. Nah, bahasa sederhananya sheets itu adalah bingkai. Nah, di PowerPoint itu menyediakan banyak bingkai. Kita bisa menggunakan dalam rangka mengoptimalisasi visual kita, menghadirkan visual yang sehat, dan tentunya slide yang mempesona. Nah, saya menggunakan kemarin itu rectangle. Nah, biasanya kalau baru pertama PowerPoint-nya digunakan, di sini nggak muncul, hanya beberapa aja. Ada di menunya rectangle, ya. Kemudian ada di nomor 1, ini rectangle tulisannya. Kita klik, kemudian kita bawa kursor kita atau mouse kita atau yang ada di laptop ya, kursor ya, kita tarik seperti ini sampai dia menutupi kanvas paling putih paling ujung sini. Nah, tidak boleh lebih seperti ini. Kenapa? Karena sia-sia, gitu ya. Kita udah berjuang desain, gitu ya, tapi perjuangannya sia-sia. Kenapa? Karena sama si PowerPoint nggak dilihat. Gitu. Sama dengan kita juga. Jadi jangan berkorban dengan seseorang yang tidak memandang kita. Mungkin bahasanya begitu ya. Oke, lanjut ke sini ya. Kita buat seperti ini, tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Karena kita kan mau ngambil gambar-gambarnya itu di sini. Di sini, oke. Kemudian kita klik, maka akan muncul menu format. Kalau nggak ada yang diklik, formatnya nyumput ya, nggak ada. Tapi ketika kita klik, artinya kita memanggil menu format. Keluar. Nah, maka formatnya muncul. Ya, gue butuh bantuan lo gitu. Akhirnya format bilang, apa yang bisa gue bantu? Gue mau ngilangin belakangnya nih. Kan ini kalau kita lihat, kita perbesar ya. Di belakangnya ada apa namanya? Outline. Outline itu adalah garis tepinya. Kita harus hilangkan dulu. Di mana ngilanginnya? Ada di menu format, kemudian save outline, kita pilih no outline. Supaya apa? Supaya bersih dan tidak terlihat amburadul gitu ya, tidak semerawut gitu. Kita pilih, kemudian warnanya kalau kita suka warna hijau ya silahkan aja. Mila menggunakan warna di sini, warna biru ya, biru. Biru. Kemudian kok bisa sih ini miring-miring gimana? Kayak ini gitu. Bisa nggak? Ya, gimana caranya? Berarti kita harus klik ke menu format sama, cuman di sebelah kiri ada save. Nah, edit save ini yang kemudian menjadi kelebihan PowerPoint ya. Bisa diedit. Nah, kita pilih yang namanya edit points. Nah, kita klik, maka kursornya atau save rectangle ini dia jadi ada titik-titik berwarna hitam pada tepi bagian ujung-ujungnya. Nah, itu kemudian kita pilih aja di tengah, maka kursornya yang tanda panah ini akan menjadi titik bulat di tengah. Kita geser seperti ini. Oke, kemudian kita tarik seperti ini. Kita juga agak tinggikan seperti ini. Atau boleh juga ini lebih naik lagi. Kemudian kita klik, ini dikebawahin. Bisa juga. Ini dinaikin. Ini ditinggiin lagi. Bisa. Itu selera teman-teman semua ya. Mau seperti apa. Yang jelas ini hanya sebuah estetika, nilai seni yang kemudian bisa kita terapkan. Kalaupun mau gini ya nggak apa-apa. Itu selera dari teman-teman semua. Saya mah anaknya kayak gini aja lah. Udah boleh. Kayak gini misalkan ya. Seperti ini. Kemudian ini terlalu tajam kan ya? Kita mau menumpulkan gitu. Kita pilih menu format sama menunya di sini di edit point. Pada bagian ini kita klik kanan saja, maka dia muncul. Kita pilih smooth point. Supaya apa? Supaya lengkungannya itu lebih lembut. Nah, seperti ini. Oke, kita lurusin dan kita coba lihat. Seperti ini. Kira-kira udah pas belum menurut teman-teman? Udah ya? Oh, kayaknya kurang pas teh. Udah kita tinggiin lagi. Edit point. Kemudian kita ini kurang tinggi teh. Oke. Ini kurang ini apa maunya seperti ini. Boleh silahkan. Itu selera dari teman Mila semua untuk berkreasi ya, berkreasi. Kemudian yang kedua kita perlu yang namanya teks ini ya. Kalau kita lihat di atas ini ya. Paket kue serba lengkap buatan Samara. Karena saya sudah menulis, jadi saya tinggal copy aja. Klik kanan, kemudian copy, bawa ke sini. Terus, aku kan belum bisa, teh di mana nulisnya? Kan nggak ada teksnya, harus di mana? Oke, menu insert,
Nah, kemudian di sini ada text box. Nah, inilah menu untuk menambahkan teks. Kita pilih, kita bawa ke kanvas. Ini namanya kanvas ya, kotak ini namanya kanvas, atau bahasa mudahnya ini adalah halaman untuk mendesain gitu. Nah, kita tarik kanvasnya tadi yang berisi text box, kita tulis di sini paket kue tat serba lengkap. Nah, ini kita besarkan. Besarkannya kita pilih Ctrl A saja supaya dia terselect, atau juga bisa kita menggunakan kursor sebelah kiri ya di apa namanya di blok seperti itu. Baru di sini kita pilih teksnya. Saya biasa menggunakan lato, ini salah satu teks favorit saya. Ini juga kita buat 20. Kenapa? Karena supaya tidak terlalu kecil, atau 24 gitu. Bisa juga di bawah 15 juga, mungkin itu paling kecil ya, karena kalau kita nanti zoom gambarnya supaya nggak pecah teksnya. Kemudian ini buat lagi gimana Teh? Apakah sama? Boleh. Sama lagi ke menu text box, kemudian pilih lagi, kita buat tat samara. Gede-gede ya. Buak tat samara. Nah, ini dibesarkan. Atau bisa kalau seandainya kita nggak tahu ukurannya berapa, ya udah kira-kira ini dibesarkan lebih besar dari tulisan sebelumnya. Kenapa? Karena yang akan dijual adalah buah tat samaranya gitu kan, yang merupakan brandnya, bukan kue tatnya. Ini hanya pelengkap saja. Terus di sini gunakan apa? Bisa kita menggunakan, aduh saya mah masih minim nih, mana koleksi font-fontnya? Boleh menggunakan yang Calibri, kan ada di sini ya. Kita tebalkan. Ini sudah jadi juga. Nah, gitu. Terus yang ketiga, mau mulai lagi biar lebih mudah teman-teman, tinggal di klik teksnya, kemudian Ctrl D, akhirnya di copy ya. Itu di copy. Atau yang kedua, kita ya klik klik teksnya, klik kanan, copy, kita klik kanan lagi paste. Nah, itu cara yang kedua ya. Kemudian khas Krui pesisir barat. Nah, ini teman-teman kalau masih baru menulis di PowerPoint menggunakan tadi insert terus ke edit points. Udah, di sini kita bedakan. Kenapa warnanya harus beda? Supaya menguatkan pesan untuk disampaikan dan ditangkap oleh yang membaca, baik itu di status WA, di Instagram, di Facebook, atau di marketplace gitu ya yang kita jual. Kita buat warnanya hijau. Nah, berapa sih teh sebetulnya optimasi apa namanya gambar ataupun warna di sebuah desain? Nah, gitu. Nggak muluk-muluk kalau kita ngelihat dari PowerPoint-nya ya. Kita buka ke menu desain. Di sini sudah dicontohkan. Ada 5 warna pilihan. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 8. Ini untuk temanya ya. Untuk tema warna. Cuman setiap diri kita kan bisa memilih ya warna apa yang kemudian bisa kita cantumkan di sana. Mila biasanya menggunakan warna itu maksimal ya 3 warna ya maksimal. Optimalnya memang 2, supaya apa? Supaya kita yang melihat ataupun orang yang melihat informasi itu bisa langsung menangkap pesannya. Oh, ini jualan buat tat samara tuh. Oh, dari Krui. Emang dari mana sih? Berapa sih harganya? Langsung dia ketemu gitu. Langsung dia ketemu. Dan kalau sudah, kita masukkan fotonya. Nih, fotonya sudah saya sediakan. Tinggal di copy, klik kanan, kemudian pilih titiknya di sini. Oh, belum bisa masukin fotonya di mana teh gitu. Oke, kita ulang ya. Dari menu insert, semua ya. Semua menu untuk memasukkan itu ada di menu insert. Ini untuk memasukkan gambar ataupun video nanti ya. Video di sini, kemudian audio juga di sini, teks juga di sini. Kalau ikon tadi bingkai-bingkai di sini. Tadi Mila pernah bilang ya, kalau kita apa namanya belum bisa nyari di internet yang PowerPoint-nya 2019 atau 365 bisa carinya di sini di ikon. Nah, kita butuh ikonnya apa ya kira-kira untuk ordernya itu gitu. Kita bisa menggunakan di sini. Misalkan ada ikon-ikon apa namanya di sini bisa dijadikan save juga. Dan kita coba memilih mana ini misalkan.
Kita pilih aja, maka di sini menu insert. Secara langsung dia akan masuk ke sini. Kita tunggu beberapa detik. Sampai enggak 1 detik. Oke, error. Ini error. Oke, kita masukin gambar ini ya. Cara masukinnya gimana gitu. Kita pilih menu insert, kemudian di sini ada gambar ya, dan kita pilih di komputer. Sini ya nomor 1 ya. Kemudian kita pilih namanya, cari ini. Kalau mau satu-satu boleh, tapi kalau mau 2 sekalian kita tekan CTRL di keyboard sebelah kiri bawah. Kemudian kita klik tiga-tiganya, insert. Secara langsung dia bertumpuk di sini. Baru deh kita susun dengan cara mendrag dan mengecilkan. Nah ini kita langsung dia mengecilkan. Bisa ya? Oke. Kemudian kita mau yang pertama itu yang ini. Ini rasa nanas, ada juga rasa keju, dan ini ukuran kecilnya. Nah, yang ini ada ukuran harganya 40, ada yang satu loyang itu 50 gitu. 55 kemarin itu 55-nya. Kemudian kalau ngelihat dari sini, ini bentuknya bulat, betul nggak? Iya, bulat. Nah, maka kita butuh yang namanya bingkai bulat, atau kalau bahasa PowerPoint di sini adalah bingkai berbentuk oval. Di mana nyarinya, Teh? Lagi-lagi ya, insert menjadi bagian dari menu PowerPoint yang tidak bisa dilupakan, gitu ya. Di bingkai, di shapes, kemudian ada di menu oval. Oval itu ada di bagian basic shape. Nah, di sini ada teks juga bisa ngambil di sini. Teks ini adalah tempat ini, kembarannya sini. Kembarannya teks ini adalah text box ini. Gitu, supaya lebih mudah sama program Microsoft-nya ditaruh di sini. Kalau mau ngambil di sini juga boleh, sama aja. Saya mengambil menu oval, klik, kemudian kursornya berubah, dan yang paling penting juga tekan menu shift pada keyboard. Nah, tetangganya si CTRL ya, kita klik, tekan shift, baru kita kursornya bawa. Untuk apa? Untuk membuat supaya save ini ataupun oval ini, bingkai oval ini presisi, nggak lonjong. Contoh, kalau kemudian Mila buat dengan yang sama, oval juga, tapi Mila nggak pakai sambil menekan shift, maka jadinya seperti ini. Tuh, nggak begitu bulat, betul nggak? Begitu bulat. Ketika dia dibesarkan sama, dia jadi lonjong gini. Nah, gitu. Maka untuk memudahkannya, menggunakan shift, baik itu untuk mengecilkan dan membesarkan. Oke, lanjut. Kita letakkan di atas gambar. Kenapa? Karena gambarnya akan dimasukkan ke dalam bingkai. Gimana caranya, Teh? Gitu. Oke. Pertama, kita tekan gambarnya. Ini ya. Kemudian kita tekan shift pada keyboard. Dan kemudian kita klik bingkainya. Nah, di sini menu format muncul. Formatnya jadi ada 2. Yang mana sih? Bingung aku. Gitu. Drawing Tools. Kemudian di sini ada Merge Shift. Atau bahasa singkatnya ya MS ya. Saya sering menyebutnya dengan MS. Di sini ada menu Union, Combine. Combine ini memecah gitu ya. Kemudian juga Fragment, memecah, ini menghapus sebagian. Ini Intersect. Intersect itu memasukkan gambar ke dalam bingkai. Karena kita mau memasukkan gambar ke dalam bingkai, maka kita masuk ke menunya Insert. Oke, jadi seperti ini. Awalnya seperti ini juga, sama. Terus ini gimana caranya? Aduh, saya lupa gitu. Ada 2 cara. Pertama, selain di awal tadi ya, saya kembalikan dulu. Saya kembalikan dulu seperti ini. Selain di awal, kita copy dulu ini. Klik kanan, Ctrl C atau Ctrl D, bisa juga langsung di klik kanan, copy, klik kanan, paste. Seperti ini juga bisa ya. Cuman lebih mudah, memang kita klik aja satu, kemudian kita pilih CTRL D. Geser lagi, CTRL D. Maka di sini kita perlu lagi 4 misalkan. Perlunya 4 saya. Udah selesai. Oh, 5 aja deh. Untuk cadangan 1. Taruh di sini. Gitu. 1. Oke, kita masukkan sama kayak tadi, seperti ini.
menu merge, intersect. Intersect apa fungsinya? Memasukkan gambar ke dalam bingkai atau save gitu. Terus ini pertama tadi, sama yang kedua juga kita akan masukkan seperti ini. Sama seperti ini. Tadi cara yang pertama tadi ya, untuk apa namanya, mengcopy terlebih dahulu bingkai-bingkai ini. Atau yang kedua, kita lupa nih nggak mengcopy, udah setengah lagi kan. Ya udah, kita coba ini, klik Ctrl D, maka dia secara otomatis tercopy. Kita letakkan aja. Kenapa? Karena kita butuh cuman bulatannya aja. Bulatannya sama. Kalau kita lihat di sini, 16,1, ini juga 16,1, ya kan? Maka kita pilih aja di sini. Klik kanan, klik gambar yang di bawahnya, gambar kedua tadi ya, klik gambar yang di atasnya, sama menunya, kemudian kita pilih. Oh, di sini muncul tidak ya? Oke, kita pilih menu. Oh, nggak bisa, dia nggak bisa. Jadi dia nggak muncul. Maka kita perlu yang namanya. Tapi kalau kita sudah narok apa ya, memanggil merchip ini. Nah, merchip ini adalah salah satu menu favoritnya para desain PowerPoint ya, karena di sini menjadi jalan ninjanya gitu ya. Pokoknya kita bisa berkreasi hanya dengan MS tadi. Oke, lanjut ya. Ini kita letakkan di sini. Sama contohnya seperti tadi, agak lebih cepat. Kemudian ini juga kita buat agak lebih cepat ke format dan intersect. Kita butuh 4, karena 4 gambarnya sama. Kalau di sini kan gambarnya sama ya, hanya harganya saja yang berbeda. Kita copy aja. Gitu. Terus kita mau nih mereka nih sama. Lurusnya boleh kita samain secara manual seperti ini. Supaya lebih mudah, kita select aja keempatnya. Atau kita pilih sambil menekan shift, pilih. Maka keempatnya terpilih. Kita pilih menu format, di sini ada yang namanya align. Nah, di sini ya. Kemudian kita pilih yang di sini. Maka dia sama. Kita pilih lagi. Apa pilihnya ini? Nah, dia akan sama. Nah, sama ya. Baru kita letakkan di tengah-tengah. Oke, pas. Kira-kira pas begitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah harga tadi kan ya. Harganya ini. Ini harganya. Dan ini kan masih ada tuh sisa. Kita gunakan. Kecilin sambil menekan tombol Shift pada keyboard. Ini kan masih ada outline-nya. Kita pilih format. Sini ada save outline, kita hilangkan. Kita copy juga sama. Copy. Kita copy lagi. Sejajarkan, kita copy lagi. Sejajarkan. Tuh. Kemudian juga kita mau ngasih apa nih? Angka-angka ini. Gimana caranya? Bisa ngopi dari sini. CTRL-D, kita pilih di sini. Oke. Apa namanya? Buak tat. Buak tat ini nanas. Rasa nanas. Gitu. Aduh, mepet gimana nih? Ya udah ini turunin aja. Karena kan belum diperlukan. Nanti diperlukannya. Yang penting kita buat teksnya dulu. Ini buak tat nanas, kemudian dan ini ya saya copy. Kemudian taruh di sini. Coba diletakkan seperti ini ya. Ini juga sama, ukurannya 24. Ya udah kita buat 24,3. Nggak harus sama seperti di sini sih. Jadi teman-teman bisa berapa aja, yang penting nggak di bawah 15 ya. Karena kekecilan. Terus harganya kumaha teh? Aku bingung gitu harganya di sini. Oke, dari sini aja ngambilnya. Ctrl D, kita pilih di sini berapa? 55K. Kita tebalkan aja. Teksnya sama karena saya menggunakan di sini teksnya Lato dan juga tadi apa ini? Oswald. Besarkan sedikit. Oke, kita copy lagi. Taruh di sini, tinggal ganti aja nanti. Edit namanya. Oke, di sini tadi 40.
Bener nggak? 40, 15, 55. Oke, 14. Ini 15 ribu ini ya. Enak banget, saya pernah dibawain sama beliau itu waktu di kampus dulu. Sekarang beliau udah lulus, saya juga udah lulus. Adik tingkat saya yang itu yang sering bawa waktu itu. Rasanya enak banget dan gurih, manis gitu. Cuman agak keras, keringnya sedikit. Ini tadi 55. Bener nggak? 55. Iya, 15 ke 40. Oke. Warnanya kok nggak mirip tuh, gimana caranya? Boleh kita pilih format, kita menu, save file, kita ganti. Aduh, satu-satu susah ya. Ya udah pilih semua gitu. Pilih semua, kita pilih save. Nah, gitu. Kalau sudah gimana? Kalau sudah kita cocokkan. Kalau sudah kita bisa select seperti ini, kemudian kita CTRL-G. CTRL-G atau di grup, sehingga kalau dipindah-pindah dia menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan gitu ya. Kalau kita menyatu, ya kita akan bisa pergi bersama-sama gitu. Ya, kalau nggak bisa CTRL-G, cara mudahnya gimana? Ini cara mudahnya ya, cara lamanya kita pilih menu format, di sebelah kanan ada namanya grup. Ya udah selesai kan? Cuman kan kembali lagi teman-teman happy-nya pakai yang mana nih? CTRL-D ya lebih mudah kan ya. Kemudian ini kan sudah pas nih, kita naikkan ke atas, oh kurang pas deh, naikkan turunin ke bawah sedikit. Kita baru deh menyusun alamatnya. Biasanya Mila menggunakan ini ya, selalu menggunakan alamat produksi, alamat ini juga apa? Alamat pemasaran. Kemudian melihat kondisi ini terlalu banyak kosong di sini. Oke. Bagaimana cara mengakalinya? Kita perlu yang namanya edit points. Kita naikkan ke atas. Seperti ini. Oke. Turunin. Seperti ini. Nah, sudah lebih cakep ya. Kita pilih. Biasanya saya menambahkannya nomor telepon, harganya juga tadi ya. Dan kemudian, nah inilah yang kemudian disampaikan kenapa garis-garisnya nggak boleh melebihi, supaya bisa lebih terlihat. Kalau kita nggak pakai garis-garis ini, contoh nih ya, Mila akan tutup seperti ini. Di menu rulernya, penggarisnya ini dihilangkan. Kira-kira kita bisa ngukur nggak ini lurus apa enggak ya gitu. Ini sejajar apa enggak ya? Bingung aku. Nah gitu. Supaya lebih mudah kita, oh ini ding batasnya, nggak boleh melewati ini gitu. Nggak boleh melewati gini contoh. Nah seperti ini misalkan ya. Atau ini seperti ini. Kira-kira nanti kalau jadi nih, ini contoh jadinya di slide show. Seperti ini jadinya. Enak mandangnya nggak? Aduh, bikin mata perih dan nggak jelas ya tentunya. Kita balikin. Kemudian di sini tagline-nya boleh juga mungkin alamat IG-nya. Kalau alamat IG-nya ada, mangga dibuat, ambilnya di sini aja. Contoh di sini apa nih? Kue tatwi. Nah, misalkan ini kue tatwi, tapi nggak ada nih. Beliau belum sepertinya menggunakan belum akun ini. Nah, seperti ini ya. Kalau contohnya, cuma berapa menit ini? Nggak sampai 1 jam untuk membuat ini. Mudah bukan? Selamat mencoba teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi desain untuk desain promosi. Saya Mila Smart dari founder Slideku Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.